Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam hormat kepada Ibu Dwi Nurul Amalia, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Wahyuni Wulandari dan 4 rekan saya yaitu ada Rizka Ulfa Hasibuan, Rosa Sapitri, Supriyanti, dan Wepi Triati akan menampilkan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai rencana kerja produksi kelapa sawit PT DDM tahun 2021. Latar belakang, komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan pesat, yakni perkebunan kelapa sawit yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas yang luas pada sisi perekonomian negara sangat menguntungkan, karena akan menambah pendapatan negara. Tindakan yang dapat dilakukan dalam proses pembukaan kelapa sawit adalah dengan melakukan survei ke lokasi penanaman tersebut, sehingga kita dapat menganalisis bagaimana kondisi tanah yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Rencana kerja produksi kebun kelapa sawit PT DDM tahun 2021 ini memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang optimal dari produksi kelapa sawit. Adapun rencana kerjanya terdiri atas 5W1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how, bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut. Tindakan apa yang harus dikerjakan atau what, yaitu pemilihan lokasi dan menganalisis kondisi tanah yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, pemilihan pupuk dan benih kelapa sawit yang berkualitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosa. Kepada Rosa, saya persilahkan. Terima kasih kepada Wahyuni. Selanjutnya, yang kedua yaitu apa sebabnya tindakan tersebut dilakukan atau why. Tindakan tersebut dilakukan agar dapat melakukan produktivitas tanaman kelapa sawit, sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas dan memperoleh keuntungan yang optimal. Yang ketiga yaitu di mana tindakan tersebut dilakukan atau where. Tindakan rencana kerja produksi kelapa sawit, tempat yang digunakan yang baik adalah di Pekanbaru, Riau. Adapun syarat tumbuh kelapa sawit yaitu lahan yang memiliki iklim dan jenis tanah yang sesuai. Yang keempat yaitu kapan tindakan tersebut dilakukan atau when. Waktu yang tepat untuk melakukan produksi kelapa sawit adalah pada musim hujan atau setelah hujan turun. Hal ini dimaksudkan agar dalam pertumbuhan kelapa sawit mendapatkan air yang cukup. Yang kelima yaitu siapa yang akan melakukan tindakan tersebut atau who. Tindakan tersebut ada memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama dapat dilakukan oleh manajer kebun, yang kedua asisten manajer kebun, dan yang ketiga karyawan atau buruh tani. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut akan dilanjutkan oleh Saudari Wepi. Kepada Wepi dipersilakan. Terima kasih kepada Rosa. Saya akan melanjutkannya. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut atau how. 1. Melakukan survei ke lokasi penanaman tersebut, sehingga kita dapat menganalisis bagaimana kondisi tanah yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit. 2. Menggunakan transportasi atau teknologi yang ramah lingkungan untuk mengangkut hasil panen dan pengembang perkebunan kelapa sawit, tidak melakukan pelanggaran HAM dari mulai proses pembukaan lahan hingga proses produksi, serta harus mempunyai sistem kemitraan yang terukur dan transparan sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan. 3. Pemilihan benih kelapa sawit yang unggul dan berkualitas merupakan faktor utama dalam menentukan kesuksesan investasi perkebunan kelapa sawit. 4. Perawatan kelapa sawit dengan menggunakan pupuk yang berkualitas dengan cara yang baik agar budidaya kelapa sawit dapat maksimal. 5. Pengendalian hama dan penyakit. Jadwal kegiatan. Yang pertama, pembibitan kelapa sawit. Ada 9 ciri-ciri sawit berkualitas, yaitu yang pertama bentuk tunas yang normal berwarna putih. 2. Bentuk anak daunnya melebar dan tidak kusut. 3. Keadaan tempurung bibit kelapa sawit berwarna hitam gelap. 4. Kondisi akar panjangnya tidak lebih dari 2-3 cm. 5. Kondisi bongkot atau batang di bagian bawah gemuk dan pendek. 6. Warna calon akar kekuning-kuningan mendekati hijau, sedangkan warna batang dan daun bersih keputih-putihan. 7. Ukuran atau panjang calon batang bibit kelapa sawit yang bagus antara 2-3 meter. 8. Bentuk bibit kelapa sawit bulat atau lonjong seperti buah melinjo. 9. Telah diperiksa oleh karantina dan dinyatakan sehat. Jadwal kegiatan selanjutnya akan disampaikan oleh Supriyanti. Kepada Supriyanti saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Wepit. Saya akan melanjutkan.
Jadwal kegiatan yang kedua yaitu pemupukan kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit merupakan kegiatan perawatan budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan makanan pada tanaman sawit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan cara yang baik agar budidaya kelapa sawit dapat maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik menanam kelapa sawit. Ada 3 komponen, yaitu pertama penentuan pola tanaman. Pola menanam yang dapat diterapkan pada budidaya sawit yaitu pola monokultur atau tumpang sari. Nah, di sini kami menimbang bahwa tanaman Mucuna bractita atau jenis tanaman kacang-kacangan ini sebagai tanaman penutup tanah, khususnya di wilayah perkebunan kelapa sawit nantinya. Karena selain membantu menekan pertumbuhan gulma, ada keunggulan tanaman kacang dibandingkan tanaman penutup tanah yang lainnya, yaitu kemampuannya dalam memfiksasi nitrogen sehingga unsur hara tanam mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat beberapa hari sebelum penanaman dilakukan. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 x 40 cm dan kedalaman 40 cm. Tanah galian bagian atas tebal 20 cm dipisahkan dari tanah bagian bawah. Jarak antar lubang tanam yaitu 9 x 9 meter. Lanjut. Yang selanjutnya itu cara menanam. Pertama, lepaskan plastik polybag yang berisi bibit sawit dengan hati-hati. Jangan sampai bola tanahnya rusak karena dapat merusak perakaran bibit sawit. Kemudian, masukkan bibit ke dalam lubang tanam. Tebarkan natural gilo yang telah difermentasi dengan pupuk kandang selama 1 minggu. Setelah itu, tebarkan pada sekitar perakaran tanaman. Kemudian, segera timbun dengan tanah galian bagian atas. Setelah selesai penanaman bibit, disiram POC NASA secara merata dengan dosis 5-10 ml per 1 liter air per pohon. Yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit. Di dalam serangan hama dan penyakit dapat membuat kelapa sawit tidak berproduksi secara maksimal, bahkan akan membuat kelapa sawit gagal panen. Agar hasil budidaya kelapa sawit menjadi maksimal, maka kita harus segera membasmi dan mengendalikan hama penyakit. Adapun hama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit ini yaitu seperti ulat, kumbang, dan tikus. Hama ini dapat dibasmi dengan penyemprotan insektisida dan menggunakan burung hantu untuk menangkap hama tikus. Adapun penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit adalah penyakit akar busuk, akar dan penyakit busuk pangkal batang. Adapun upaya pencegahannya yaitu dengan membersihkan lahan dari sisa-sisa pelapukan kayu. Berikutnya yaitu anggaran dana yang akan disampaikan oleh saudari kami Rizka Ulfa Hasibuan. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih saudari Supriyanti. Selanjutnya adalah anggaran dana. Di sini ada 2, yaitu yang pertama pemasukan dana dan kemudian ada pengeluaran dana. Yang pertama itu pemasukan. Pemasukan ini kami ada 2, dari investor dan dana pribadi. Dari investor itu sebesar 200 juta, sedangkan dari dana pribadi itu 211.660.000 rupiah. Kemudian itu pengeluaran. Nah, pengeluaran ini kami membeli barang dengan satuan yang harga yang lebih tinggi, karena kita tidak tahu untuk kedepannya harga naik atau tidaknya. Rinciannya yang pertama itu tanah, kami membelinya dengan 100 hektar, harga satuannya 30 juta, di total menjadi 300 juta. Kemudian bibit sawit ini kami dengan merek PPKS, itu kami membelinya 100 kotak dengan harga satuannya 750.000, dengan total 75 juta rupiah. Kemudian itu polybag ini berguna untuk menanam bibit sawit itu. Dengan jumlah 25.000 polybag, harga satuannya 20.000 per kilo. Di total menjadi 20 juta. Kemudian upah karyawannya tersebut ada manajer kebun, manajer PKS, asisten kebun, KTU, mandor 1 kebun, mandor lapangan, kerani kantor kebun, mandor panen, asisten kepala, asisten pengolahan, KTU PKS, asisten teknik PKS, mandor pengolahan, kerani PKS, mandor teknik PKS, karyawan buruh tani. Itu dengan jumlah sebesar 16.660.000 rupiah. Jika ditotalkan seluruh pengeluaran sebesar 411.660.000 rupiah. Selanjutnya, penutup. Demikian proposal ini kami ajukan, semoga rencana kerja produksi kebun kelapa sawit PT DDM tahun 2021 dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan dan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Rizka Ulfa Hasibuan. Itulah rencana kerja
produksi kebun kelapa sawit PT DDM tahun 2021 yang telah kami paparkan. Apabila ada kesalahan, saya selaku moderator mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.